Halo, selamat pagi Sasi. Sasi Kirana. Hai. Sebentar Selamat ya. pagi, Kak. Berarti kita mulai aja. Rui Ananda Rui udah ya. Muhammad Iqbal Nursyabab belum ya. Masyur Raihan belum. Firman Syah Rifki belum. Wisnu belum. Zahra Sasi Kirana udah. Boleh segera join ke Zoom ya. Kita mulai aja ya. Jadi selamat pagi untuk Sasi Kirana sama Rui. Hari ini kita akan masuk ke dalam kelas front end, lanjutin lagi dari yang minggu lalu. Dan yang sudah seperti kasih tahu di grup ya, untuk kelas hari ini akan bersama Kak Daud ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Untuk hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran tentang konten dinamis fungsi ya, fungsi dalam JavaScript. Oke, ada yang masih ingat minggu lalu belajar apa? Coba di-review dulu belajar apa minggu lalu. Belajar apa? Sasi, masih ingat? Belajar siklus dan array. Yes, betul ya. Minggu lalu belajar siklus dan array dan hari ini kita akan masuk ke dalam fungsi dalam JavaScript. Nah, fungsi itu apa sih, Rui? Apa itu fungsi, Rui? Fungsi ya, Hmm, kayak kumpulan pernyataan, apa? kumpulan pernyataan. Kumpulan pernyataan, betul ya. Jadi yang namanya fungsi itu adalah kumpulan pernyataan di mana nanti kalian bisa punya banyak kode ya dalam satu waktu, tapi kita tinggal panggil satu baris doang. Ya, jadi kan lebih ringkas ya kodenya kalian gitu. Oke. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari hari ini. Jadi, bagaimana cara kita membuatnya? Kalian nanti akan mempelajari fungsi sama menulisnya di JavaScript gimana. Terus kita juga akan buat fungsi kita sendiri sama mempelajari ya apa aja yang udah kalian selesaikan di modul ini. Oke? Nah, eh nah, nah, hari ini kita akan masuk ke dalam fungsi. Jadi fungsi itu blok kode yang bernama yang melakukan tugas tertentu gitu. Jadi nanti kalian bisa ngebikin ada bawaan sama ada yang pengguna. Kalau yang bawaan itu contohnya kayak console log, prompt, alert, number. Itu berarti yang dari JavaScript-nya. Nah, kalian bisa bikin fungsi sendiri. Caranya gimana? Caranya nanti kalian tinggal bikin pakai keyword function, nama fungsinya apa, dikurungin, habis itu pakai kurung kurawal dan tinggal kita masukin body functionnya ya. Jadi nanti ketika kalian pengen panggil gitu ya, itu cukup kita buat aja seperti ini. Function show welcome, nanti body functionnya console log doang juga oke ya. Nah, cara memanggilnya gimana yang udah dibuat? Berarti kalian tinggal panggil aja show welcome gitu.
Ntar dia otomatis akan dibuat untuk hasilnya sama seperti di body function ya. Ya. Nah, di dalam function juga bisa ada dua parameter. Jadi ketika kalian ngebikin ada dua function, itu ada parameter satu sama parameter dua. Kita tinggal masukin ketika kalian panggil function tersebut sebagai argumen. Ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti apa? Hasilnya nanti ketika kalian bikin show welcome Abdul, maka Abdulnya akan muncul. Saidnya pun sama. Ya, karena di parameternya udah kalian panggil. Oke? Halo Iqbal, selamat pagi. Nah, berikutnya adalah kita akan ngebikin yang square. Square juga sama ya. Jadi kalian misalnya mau bikin perkalian dua angka, ya udah tinggal panggil fungsi square-nya, habis itu masukin parameter 5,3 nanti akan dikalikan ya. 5 dengan 3 gitu. Oke? Nah, kalian juga nanti bisa ngebikin calculate item price ya. Nanti kita bisa ngehitung ada perkalian jumlah totalnya perlu dibayar berapa gitu. Ya, sama bisa kita gabungkan juga dengan if ya. Jadi nanti di dalam function kalian bisa ada if itu boleh. Ntar habis itu tinggal di console log dan check age. Oke? Coba ada pertanyaan dulu dari kode ini. Boleh di-review dulu ya. Belum ada ya? Clear ya? Oke, kalau clear kita lanjut ya ke bagian berikutnya. Nah, bagian berikutnya adalah kita akan ngebikin yang batu gunting kertas. Nah, kayak ini bagian yang keduanya aja. Kita masuk bagian pertama dulu aja ya. Sip. Kalau belum ada pertanyaan, kita praktekin ya. Di Algonovanya silakan, boleh langsung dibuka aja. Jadi kita buka yang di Algonovanya, kemudian kita buka yang di nomor 16 ya, ke fungsi, dan dijawab dahulu ya. Ini ada nomor satu dijawab, diketik esai, dua nanti beberapa pilihan jawaban, tiga nanti tinggal dipasangkan, empat pindah-pindahkan, lima dan enam nanti kita baru mulai ngoding bareng. Oke? Halo Wisnu, selamat pagi. Itu ya, Algonovanya ada di chatroom. Ya, langsung dijawab ya, silakan. Kita ke nomor satu, berarti untuk membuat fungsi custom di JS, kata kunci titik-titik digunakan. Nah, berarti apa yang digunakan? Function. Ya,
Nah, oke. Kalau kesulitan yang di nomor 2, Firman Syah Rifki ini login nih. Cuman dia bener gak ya zoomnya? Oke, kita lanjut aja nomor 2 ya. Kalau udah nomor satu, nah nomor 2 berarti jawabannya ada berapa yang benar? Kalian tinggal pilih ya. Jawabannya ada 2 ya yang benar. Mana yang benar tentang fungsi? Nah ini Rifki udah aja. Halo Rifki, selamat pagi. Nah, kalau udah yang nomor 3 berarti kita tinggal pasang-pasangkan ya. Mana yang menghasilkan yang sama gitu. Kalau kalknya adalah X, Y, berarti 2,3. 2 kali 3 6 tambah satu 7. Nah, ini tinggal dipasangin. 4 kali 2 8 tambah satu 9. 1 kali 5 6. Ini berarti sisanya ya, 3. Nah, ini yang nomor 3 ya. Gampang. Sudah ya. Kalau sudah kita lanjut nomor 4. Nah, mana yang mengembalikan nilai sama yang tidak mengembalikan nilai. Berarti kalau yang mengembalikan nilai itu yang ada return-nya ya. Sedangkan kalau yang nggak mengembalikan nilai yang langsung aja gitu, nggak ada return. Gampang. Oke, yang udah di nomor 5 ketik angka satu ya. Di chat Zoom boleh, supaya kita bahas bareng-bareng. Kalau ada yang ketinggalan,
kasih tahu di chat Zoom atau nyalain mikrofon pun boleh. Oke, udah ya semua ya. Nah, kalau udah kita coba bahas bareng-bareng yang di nomor 5. Nah, boleh minta tolong kita akan coba kerjakan. Berarti tulis fungsi yang mengembalikan kuadrat dari sebuah angka secara terpisah di luar fungsi. Satu, tanyakan sebuah angka kepada pengguna. Dua, hitung kuadrat dari angka tersebut. Lalu tiga, cetak kuadrat angka tersebut ke konsol. Nah, berarti caranya gimana? Pertama, kita akan coba buat dahulu ya sebuah fungsi supaya dia ada memasukkan dua angka. Berarti kalian bikin fungsi function ya, square. Habis itu return 6 karena kan dia pengen kuadrat. Habis itu kita tinggal suruh masukin pakai prompt. Masukin nomornya, nanti habis itu tinggal console log square 6. Ntar kalau kita play, suruh masukin nomor misalnya 10. Nah, nanti jadi kuadratnya 100 gitu. Ya. Oke, kalau udah nanti tinggal di checklist, kirim tugas, lanjut. Kayak gini ya yang nomor 5. Sebentar Kak Dot, kamar mandi dulu ya. Wait.
Sudah? Kalau udah ketik angka 2 di chat Zoom ya, supaya kita bahas yang nomor 6. Kalau ada pertanyaan juga tanyain ya. Kayak Rui sama Sasi udah. Kayak Iqbal sama Rifki pun udah ya. Kita lanjut ya. Wisnu, gimana? Bisakah? Bisa, kah? Sip. Bentar. Nah, kita lanjut ke nomor 6 berarti ya. Nah, saat ini kode menampilkan elemen minimum dari array ke konsol. Ubah program sehingga menampilkan elemen maksimum dari array ke konsol. Nah, ini kita lihat nih, dia ngambilnya -5. Berarti caranya gimana? Ya udah, ini tinggal dirubah aja. Lebih dari doang gini ya. Jadi nanti dia ngambil 15, misal yang ini jadi 25 pun nanti dia akan tetap ngambil yang 25. Ya, kalian tinggal rubah aja ini ya, tandanya ya. Gampang. Udah ya? Nah, kalau sudah, kita coba bahas aja yang bonusnya ya. Apa isi array setelah program dijalankan?
Apa? Ada yang tahu? Pesan kesalahan ya. Ada yang tahu nggak kenapa kesalahannya? Parameter sama argumen nggak sama ya. Di sini pun ada variabel e juga nih. Padahal kita nggak punya variabel e di sini ya. Itu yang ngebikin dia salah. Nah, yang berikutnya ya. Tuliskan fungsi yang mengonversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Pisahkan fungsi-fungsi tersebut, tanyakan kepada pengguna suhu dalam derajat Celcius, konversikan suhu tersebut ke derajat Fahrenheit, sama keluarkan derajat Fahrenheit ke konsol. Nah, berarti caranya gimana? Caranya nanti kalian tinggal bikin aja. Di sini adalah, nah, Celsius to Fahrenheit ya. Kalian bikin dulu satu fungsi. Ini konversinya ya, dari Celsius ke Fahrenheit. Lalu kalau sudah, ntar kita tinggal suruh masukin pakai prompt. Ya, suhunya berapa, ntar panggil si fungsinya. Misal suhunya 76. Nah, nanti dalam Fahrenheit suhunya 168. Oke, sudah checklist. Nah, yang udah ketik angka 3 ya, supaya kita masuk ke bagian 2. Ada pertanyaan dulu juga boleh ya ditanyain.
Sudah? Jangan lupa ketik 3 ya di chatroom kalau udah. Sudah? Oke, udah ya. Kalau udah kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Nah, oke. Kita akan masuk ke dalam permainan batu gunting kertas. Nah, berarti permainan batu gunting kertas ini sederhana ya. Cara mainnya kayak gimana berarti kalau ada tanya ke Iqbal, gimana cara main batu gunting kertas ini Iqbal? Dinyalain dulu mikrofonnya. Pernah main kan ya? Nah, Kak, Nah, pernah coba. Gimana cara mainnya Iqbal? kayak apa ya? Ya di gimana ya? Iya, oke. Aturan mainnya deh. Aturan mainnya. Nah, aturan mainnya gimana? Kalau misalkan batu sama kertas, yang menang tuh kertas. Kalau yang gunting sama kertas, yang menang tuh gunting. Gitu. Betul, kayak gitu ya. Sederhana ya, kayak gitu ya cara mainnya. Jadi nanti batu mengalahkan gunting, gunting mengalahkan kertas, kertas mengalahkan batu. Ya. Dan cuma ada 3 kemungkinan doang gitu. Pilihannya cuma ada 2 itu doang. Oke. Nah, kita nanti akan coba membuat yang sederhana ya. Dan nanti kalian tinggal ngebikin aja promnya apa. Habis itu ntar kita tinggal bikin untuk membuat yang namanya batu gunting kertas.
ya. Nah, nanti kita akan coba melawan siapa berarti? Kita akan melawan komputer, di mana nanti akan random generated untuk komputernya ya, memilih batu, gunting, atau kertasnya. Oke? Nah, ntar kita tinggal pilih masukkan penggunanya ya, dia mau pilih yang mana, batu, gunting, atau kertas. Nanti setelah itu tinggal kita cek ya. Kita bikin sebuah fungsi determine winner, ntar dicek batu, guntingnya itu yang siapa gitu. Maksudnya user sama komputernya itu memilih apa ya, supaya nanti bisa ditentukan pemenangnya. Contoh, kalau batu dan gunting ya berarti kan kita yang menang ya. Ya udah pemenangnya pemain gitu. Apa? Kalau misalnya kondisinya di luar tiga ini berarti kita yang kalah dan komputer yang menang. Gampang ya. Coba dilihat dulu. Nah, kalau nggak ada, kita lanjut. Jadi nanti kita tinggal ngebikin aja ya untuk printnya supaya dia kelihatan ya berapa hasil dari permainan. Oke? Sip. Kita mulai aja ya kalau gitu untuk ke bagian prakteknya. Kalau tidak ada pertanyaan ke platformnya kembali, lalu buka yang di nomor 2 ya. Coba dijawab dahulu. Berarti ini kalau kita pindahin, dia mat floor dulu, habis itu mat random, kita moves, dan random index.
Nah, kalau udah ke nomor 2, ya, jadi nomor 2, bagaimana kita bisa menuliskan perintah dalam fungsi input pilihan pengguna sehingga sampai pengguna masukkan ke salah satu dari bagian tiga jawaban, program akan meminta pengguna untuk masukkan jawabannya lagi. Nah, berarti kita tinggal cek ya. Di sini nih yang tanda tanya ini nih, kasih while ya. Sip, kita lanjut ya ke bagian berikutnya ya. Nomor 3. Nah, apa yang akan dikembalikan oleh fungsi menentukan pemenang ronde dalam kasus-kasus berikut? Berarti kalau kita panggil determine winner, gunting kertasnya, dia akan siapa yang menang gitu ya, menentukannya gitu. Nah, ini gunting kertas berarti main ya. Batu-batu berarti seri. Terus kalau kertas batu, main lagi. Batu kertas, nah ini baru komputer. Ini pun sama ya, komputer juga. Gunting batu.
Udah ya. Nah, kalau udah kita ke nomor 4. Tambahkan fungsi play game. Tulis kode siklus permainan utama. Fungsi ini harus satu menyapa pemain, dua melanjutkan permainan sampai ada yang mencapai 3 poin. Lalu kita menjalankan fungsi sama kita akan menambahkan 1 poin kepada pemenang ya. Oh, ini udah langsung prakteknya doang ya. Nah, silakan. Ini dihapus dulu ya, kurungnya ya, kebanyakan tadi. Di baris yang while ini nih, baris 11. Kalian geser aja untuk layarnya, diperkecil, ntar supaya dia memperbesar ya. Sudah ya. Nah, kalau udah, berarti kita coba tambahin dulu yang di play game-nya. Determine winner kan udah ada tuh. Nah, kita akan bikin dulu, kasih tahu ada alert ya. Ini kita kasih alert, sama kita kasih beberapa variabel dan konstan ya. Selamat datang di permainan batu gunting kertas. Jadi nanti supaya ada alert. Lalu kalau kalian klik OK, udah bisa muncul lagi. Ya, bikin satu variabel lagi nih.
Nah, kalau sudah, berarti nanti kita tinggal kasih cek aja menggunakan looping ya, di mana player score-nya itu harus di bawah total rounds dan computer score-nya itu harus di bawah total rounds juga. Gitu. Jadi nggak boleh melebihi dari skor 3 kali gitu ya. Berarti tambahin di bawah variabelnya aja, ada loopingnya kayak gini. Ini petiknya petik yang di sebelah angka satu ya, bukan yang tanda petik biasa, oke? Karena nanti ada variabel di dalam tulisannya. Nah, ronde satu, skor Anda 00 komputer gitu. Ya, nah nanti udah bisa ya. Batu komputer kamu menang di ronde ini gitu. Duh, ini nggak bisa di restart. Nggak bisa ditutup. Ini biar sekalian ya. Kalian tambahin untuk konsolok hasil akhirnya juga. Nanti kalau enggak soalnya nggak bisa di play. Kayak gini ya. Silakan boleh dibuat. Nah, ntar berarti dia akan membuat 3 kali kesempatan doang ya. Coba dicek dengan punya kode kalian ya.
Yang udah ketik angka 4 ya.
ketik angka 4 ya. Kalau ada yang error kasih tahu. Kalau sudah selesai 4 dan dijawab sampai nomor 567 ya. Itu tinggal dipilih aja.
Bentar ya, ada kamar mandi dulu. Bisa ada pertanyaan dulu? Oke, kalau belum nih ya, Kado coba upload ke Google Docs, jadi bisa dipakai juga sebentar. Ada pertanyaan sejauh ini?
Nah, ini ya untuk kode JavaScript hari ini ya, yang game gunting kertas batunya. Kalau misalnya mau dibandingin boleh dari situ. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan aja ya. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang function. Nah, nanti di minggu depan akan lebih seru lagi ya. Kalian akan coba belajar yang namanya konten dinamis. Nah, itu udah mulai praktek ya. Lebih banyak project, jadi nanti kalian akan belajar sama Karyo di minggu depan. Oke? Kalau belum ada pertanyaan, kita foto yuk. Boleh dinyalain kameranya semuanya ya. Nah, Wisnu, Rui, sama Rifki bisa nyalain. Oke, dalam hitungan tiga ya, kita gaya bebas. Tiga, dua, satu. Oke, so good job semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu depan dah. Thank you. Selamat siang.